Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini tanggal 17 Dzulqa'dah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dan bersama berkumpul dalam majlis yang insyaallah diberkahi ini untuk sama-sama kita belajar menuntut ilmu agama. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menambahkan atas kita semuanya ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat juga untuk orang lain. Karena inilah tujuan daripada ilmu itu dicari, dan ini pula tujuan ilmu itu dituntun, ya. Karena sesungguhnya tidaklah berfaedah sebuah ilmu kalau tidaklah diamalkan ilmu tersebut, ya. Ilmu tidak akan bermanfaat kalau ilmu tersebut tidak dimanfaatkan. Entah itu dimanfaatkan oleh diri kita atau juga bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang air hujan yang turun dari langit, kemudian menjelaskan tentang 3 macam tanah yang dapat menyerap air. Ada tanah yang menyerap air, kemudian tanah tersebut dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang darinya manusia mendapatkan manfaat, hewan-hewan juga mendapatkan manfaat. Ada juga tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman, namun dia menyimpan air, darinya makhluk yang bernyawa mengambil manfaat. Dan ada tanah yang tidak bisa menyimpan air, dia menyerap dan tidak juga bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Itulah tanah yang gersang. Ini adalah sebuah perumpamaan dari Nabi SAW bahwasanya orang-orang yang mencari ilmu, yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang diumpamakan oleh Nabi seperti tanah yang bermanfaat tadi, ya. Tanah yang menyerap air, kemudian menyimpan air, kemudian juga menumbuhkan tanaman-tanaman. Maka semoga Allah taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya, ya, hari ini tidak ada kajian, ya, namun karena kita meminta dari panitia supaya mengadakan kajian, karena biasanya hari Sabtu malam Ahad itu ada kajian, ya, kita manfaatkan waktu yang luang ini sebaik-baiknya. Di antaranya itu dengan cara menuntut ilmu. Taib. Adapun pembahasan yang ingin Ana sampaikan yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah adabu thalibil ilm, adab-adab penuntut ilmu. Ada banyak hal yang harus kita ketahui sebagai penuntut ilmu, dan ini mestinya ada dan harus difahami oleh kita semuanya. Tidak hanya ilmu itu dicari, ya. Semua orang bisa mencari ilmu, tapi adab-adab ketika mencari ilmu itu yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita jaga. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama, ini sebelumnya ana nukilkan dari kitab Mukhtasar Al-Fiqhul Islami fi Dhau'il Qur'ani was Sunnah. Jadi kitab ini adalah ringkasan daripada fikih Islam, ya, berdasarkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau. Taib yang pertama kaitan dengan adab
talabil ilm. Hayatul julus li talabil ilm. Ini adab ketika berada di dalam majelis ilmu. Seperti apa seharusnya seseorang itu beradab ketika dia berada dalam majelis ilmu. Poin yang pertama ini kita ambil dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun shadidu bayadhis thiyab. Muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Ya. Shadidu sawadis sya'r. Rambutnya sangat hitam. La ya'rifuhu minna ahadun. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak terlihat nampak kalau orang ini sedang melakukan perjalanan yang jauh, dan kami pula tidak mengenal siapa laki-laki ini. Kemudian dia pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian orang ini dia meletakkan tangannya di atas pahanya. Ya, demikian juga Nabi SAW meletakkan tangannya di atas pahanya. Artinya laki-laki ini mendekat. Ini ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Ya. Karena tujuan daripada datangnya malaikat Jibril ini berubah wujudnya dalam bentuk manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril, ya, yang mengajarkan agama. Maka di antara ajaran atau pelajaran yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk diberikannya contoh kepada para sahabat yang ada di hadapan Nabi pada saat itu adalah adab-adab ketika menuntut ilmu. Bagaimana adab kita di hadapan guru? Bagaimana adab kita ketika masuk ke dalam majlis, ya? Bagaimana cara duduk kita ketika kita duduk di hadapan guru di dalam menuntut ilmu. Di antara hal yang disebutkan di sini oleh para ulama kita, yang pertama yaitu memakai pakaian yang sopan, ya. Memakai pakaian yang bagus. Di antara pakaian yang dianjurkan adalah pakaian yang berwarna putih, karena ini merupakan pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga warna putih ini merupakan kain terakhir yang akan dipakai oleh manusia ketika dia mati. Pakaian terakhir. Makanya pakaian yang putih itu identik dengan sesuatu yang sifatnya bersih. Sesuatu yang sifatnya bersih. Artinya di sini kita menampilkan atau menampakkan adab yang baik ketika menuntut ilmu. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, ya. Ketika datang muridnya ingin belajar hadis, para muridnya bertanya tentang hadis. Sebelum beliau menyampaikan satu hadis, beliau masuk ke dalam kamar mandi. Apa yang beliau lakukan? Beliau berwudu. Maksimal mandi, minimal berwudu, Pak. Ini adabnya beliau. Setelah beliau berwudu, kemudian beliau memakai pakaian yang terbaik, terindah. Kemudian duduk di hadapan muridnya menyampaikan hadis. Ini bagaimana adabnya seorang imam. Adab ketika menyampaikan ilmu dan adab juga ketika mendengarkan ilmu. Kemudian ketika kita berada di dalam majelis, duduknya diusahakan untuk merapat. Ya. Sebagaimana malaikat Jibril tadi memberikan contoh kepada kita, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, yaitu mendekatkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ikhwati fillah, ketika seorang murid dia berada depan persis di hadapan gurunya, maka dia akan lebih mampu mencerna apa yang disampaikan oleh gurunya daripada dia harus duduk menjauh dari gurunya. Ya. Ketika dia mendekat dengan guru, maka tentunya pendengarannya akan terfokus kepada suara guru, apa yang disampaikan oleh guru.
dan dia akan mendengarkan semua yang disampaikan. Adapun ketika dia berada di posisi yang jauh, maka sulit bagi dia untuk mendengarkan daripada penyampaian guru. Demikianlah ikhwati fillah, kaitan dengan adab duduk di dalam majelis ilmu ini juga, ya, ada athar atau hadis dari Asy-Syuraid bin Suwaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di hadapanku dalam keadaan aku duduk seperti ini. Bagaimana bentuk duduknya? Kita perhatikan, ya, sebelum kita praktekkan. Ada Abah Z di sini? Enggak ada, enggak hadir. Baik, yang mau praktekkan siapa? Maju ke depan. Ayo. Saya bacakan dulu ya, bagaimana bentuk duduk yang dilarang oleh Rasulullah. Wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala alyati yadi. Aku duduk meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku dan aku bersandar di atas tangan kiri tersebut. Nabi SAW mengatakan, ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim, apakah engkau duduk seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah? Ayo coba, siapa yang bisa contohkan duduk seperti itu? Ya, iya, bersandar dengan tangan kiri. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh bersandar dengan tangan, tapi dengan menggunakan kedua tangan. Ya, dengan kedua tangan. Dan di antara cara duduk yang dilarang itu adalah bersandar dengan kedua tangan, kemudian menjulurkan kedua kakinya ke depan. Coba Pak, praktekkan. Iya, ini cara duduknya penghuni neraka. Ya. Ya. Biasanya enak ya kalau begitu Pak. Ya, julurin kaki, kemudian tangan di belakang, apalagi pas baru makan. Allahu Akbar. Ya. Hati-hati kita Pak. Ini pentingnya belajar Pak. Biar kita tahu mana perintah, mana larangan. Ya. Baik. Apalagi di dalam majelis ilmu. Enggak pantas seorang penuntut ilmu itu duduknya seperti itu. Nah, kalau yang tua-tua ya kita kasih udzur lah Pak ya. Ya, nyandar di tembok mungkin ya. Tapi bagaimana para sahabat itu? Ya. Tidak dibedakan mana yang muda, mana yang tua Pak. Saking semangatnya mereka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis itu dijelaskan di antara adab para sahabat ketika hadir di majelisnya Rasulullah, mereka itu diam. Duduknya itu khusyuk. Kalaulah sekiranya ada seekor burung yang bertengger di atas kepala mereka, burung itu tidak akan terbang. Nah kalau kita ini lihat kita aja burung udah lari, banyak geraknya kita. Ya. Itu cara duduknya para sahabat ketika mereka berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah wahyu, ya, Al-Qur'an. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Nah, kita juga ini menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kita juga belajar, ya, menghafalkan, mempelajari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan kepada para sahabat. Maka tentunya kita berusaha untuk beradab seperti adabnya para sahabat. Ini yang pertama Pak, kaitan dengan hayatul julus li talabil ilm. Cara duduk ketika menuntut ilmu. Sekali lagi, diusahakan duduk di dalam majelis ilmu itu diusahakan Pak untuk tidak bersandar. Ya, karena tidak ada satupun ulama itu yang memberikan apa istilahnya? Iya, rukhsah atau keringanan untuk berduduk dengan bersandar. Karena bagaimana mungkin dia akan fokus mendengarkan ilmu sementara dia sedang menikmati bagaimana cara duduknya itu. Ya. Kan banyak sekali bapak-bapak merasa diri udah tua, sakit pinggang, datang di majelis ilmu, pilih tempat yang paling belakang, sudah gitu ngorok lagi dia, kan repot itu. Ya. Ini kurang bagus adab seperti ini. Kemudian yang kedua, adab yang kedua. Al-ihtimamu bihuduri hilakil ilm wa dzikr fil masjid
Wa aina yajlisu idza dakhala wan nasu fil halaqati. Yaitu memiliki ihtimam, perhatian, ya. Bihuduri hilaqil ilm, yaitu memiliki perhatian atau semangat motivasi untuk menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid. Memiliki perhatian, memiliki semangat, ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan, ya. Beberapa kajian kita menyampaikan kaitan dengan motivasinya para ulama itu ketika mereka mencari ilmu, subhanallah. Begitu semangat mereka, ya. Luar biasa. Ada suatu ketika ada 3 orang ini lelaki datang kepada Nabi SAW ketika beliau berada dalam majelis. 2 orang lelaki masuk dia ke dalam majelis Rasulullah, satunya lagi pergi. Ya. Kemudian Nabi SAW selesai menyampaikan ini wasiatnya kepada para sahabat, lalu Nabi menjelaskan tentang 3 perkara atau tiga apa istilahnya? Tentang 3 orang ini. Yang pertama, laki-laki yang duduk datang ke majlis, kemudian dia mendekat kepada Nabi SAW, fa'awahullah. Allah menaunginya, Allah memberikan kepadanya pertolongan, Allah membantunya. Dia bernaung kepada Allah dan Allah memberikan kepada dirinya naungan. Duduk di dalam majlis ilmu saja, Pak, itu sudah mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala. Fa'awahullah. Ya'wi ma'wa. Jannatul ma'wa. Kita pernah dengar, Pak, namanya Jannatul ma'wa. Surga tempat tinggal, ya. Tempat berdiam diri, subhanallah. Allah akan memberikan ketenangan kepada mereka yang hadir dalam majelis ilmu. Kemudian yang kedua, laki-laki yang kedua, istahya. Fastahyallahu anhu. Yang kedua, laki-laki ini malu-malu, kemudian dia duduk di tempat yang paling belakang, yang jauh dari tempat berkumpulnya para sahabat di dalam majlis. Dia masuk majlis tapi menjauh dari perkumpulan para sahabat. Dia malu-malu dan Allah pun malu kepada dirinya, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu dia yang pergi, berlalu melihat majlis tapi dia pergi. Fa'aradallahu anhu. Dia adalah orang yang mana Allah berpaling dari dirinya. Coba kita lihat diri kita, Pak. Seberapa sering kita ini berpaling dari majelis ilmu. Dan sesering itu pula Allah itu berpaling dari diri kita, ya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ketika ada misalnya undangan untuk hadir di majelis ilmu, maka segera kita memiliki ihtimam, ya, motivasi, semangat. Nah, kalau kita ini, Pak, ya, jujurlah kita bicara ini, Pak. Sebagian kita mungkin dia ketika malam ini ada pertandingan bola misalnya, dia udah hafal dari seminggu sebelum pertandingan bola, ya, dia sudah mengetahui itu jadwalnya. Saya harus bangun jam 2 malam, bukan sholat tahajud, Pak, hanya sekedar untuk mengikuti siaran bola. Ini waliyadzubillah. Semoga enggak ada di dalam majelis ilmu ini, Pak, ya. Semoga orang-orang yang kita sebutkan tidak ada di sini, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tauqirul ulama'i wal kibar. Di antara adab seorang penuntut ilmu itu adalah memuliakan ulama, memuliakan orang-orang yang berilmu dan memuliakan orang yang sudah tua usianya, ya, orang yang sudah tua usianya. Ini karakter ahlus sunnah wal jamaah. Karakter orang-orang yang beriman, mereka memuliakan para ulama. Orang yang berilmu itu akan memuliakan ahlul ilmi. Penuntut ilmu akan memuliakan orang yang berilmu, ya. Makanya sekarang ini heran kita, ya, sama sebagian orang, ya. Mereka itu begitu anti dengan orang-orang yang memang dunia mengakuinya sebagai seorang alim, seorang ulama yang menjelaskan kepada manusia ini kaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada banyak orang yang meremehkannya, ada banyak pula orang yang melecehkannya. Mungkin antum pernah dengar dahulu tentang sebagian orang, ya, yang menyandarkan diri pada kelompok-kelompok, ya. Ketika disebutkan nama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apa yang mereka katakan? Ini ulama yang hanya berbicara tentang haid dan nifas saja. Waliyadzubillah. Ini melecehkan para ulama. Padahal dunia sudah mengakui akan kefakihan beliau, akan keilmuan beliau.
Kemudian ketika disebutkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ini hanya seorang ulama yang belajar otodidak, waliyadzubillah. Padahal dunia mengakui keilmuannya. Maka perhatikanlah diri kita ketika kita hendak menyebutkan tentang ulama. Siapa diri kita? Antum hafal Quran berapa juz? Hafal hadis sudah berapa? Seorang penuntut ilmu tidak layak di dalam hati dan dirinya ada sifat sombong. Dia wajib memuliakan para ulama. Wajib memuliakan orang-orang yang sudah tua. Coba kita lihat di antara adab atau sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kaitan dengan karakter orang yang berhak menjadi imam sholat berjemaah. Ya. Kalau di kampung-kampung kita, apa sih karakter kriteria imam sholat berjemaah itu, Pak? Di kampung kita gitu. Harus sudah haji dan umurnya sudah tua. Ini sih benar, tapi masih ada salahnya gitu, Pak. Ya. Ini benar tapi masih belum tepat. Ini adab yang paling benar itu yang pertama apa, Pak? Yang syarat menjadi imam itu siapa? Orang yang paling a'lamuhum bi kitabillah, orang yang paling alim terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kalau kita nih misal ada bapak-bapak orang tua, apalagi kalau udah imam itu batuk-batuk, lah harus merasa dirilah ya. Kasih kesempatan ini anak-anak kita yang menghafal 30 juz, yang menghafal 20 juz. Karena kebanyakan para orang tua kita di kampung-kampung itu ya imam itu ya paling sekitar ya dari apa ya? Dari wadduha sampai an-nas kan biasanya begitu, Pak. Kasih kesempatan kepada anak-anak kita yang sudah menghafal Quran, orang tuanya sudah mengeluarkan biaya yang banyak agar bagaimana anaknya ini bisa menghafal Al-Quran. Ini di antara adabnya. Kemudian ikhwati fillah kaitan dengan tauqirul ulama wal kibar. Di dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Jaa syaikhun yuridan nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Datang orang tua. Jadi tujuan orang tua datang ini ingin menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abta'al qaumu anhu ay yuwassa'u lahu. Sementara ini para sahabat ini memperlambat, memperluas tempat untuk jalannya syekh ini, orang tua ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihani anak-anak kecil. Orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Bukan pula dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua. Ya. Ini pentingnya bagi kita, Pak, mempelajari adab. Ya. Di antara adabnya adalah menyayangi anak-anak yang kecil. Ya. Saya pernah mendengar kajian, kalau nggak salah Ustadz Haris ya, dulu. Ada di Madinah itu seorang dosen syekh gitu. Kalau beliau jalan itu biasanya ada permen di kantongnya. Permen untuk siapa kira-kira? Untuk anak-anak kecil yang bermain di jalan-jalan dikasih. Subhanallah. Ini bentuk ini rahmahnya kepada anak kecil, bentuk kasih sayangnya kepada anak kecil. Misalnya ada nih kita ini, ada anak kecil misalnya minta uang. Ya, enggak apa-apa dikasih. Ini bentuk irham, ini bentuk rahmat kasih sayang kita kepada anak kecil. Kemudian menghormati orang yang tua. Oleh karena itu, di antara adab salam, mengucapkan salam yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti apa sih, Pak? Apakah orang tua yang mengucapkan salam kepada anak kecil atau anak kecil yang mengucapkan salam kepada orang tua? Adabnya itu bagaimana, Pak? Anak kecil harus mendahului mengucapkan salam, baru orang tua. Ini di antara adab dalam memberikan salam. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Makanya kalau di apa istilahnya? Di Saudi itu, orang-orang tua itu dikecup kepalanya, keningnya dicium. Itu bentuk taukir. Bentuk memuliakan orang tua.
Ke orang tua yang paling utama kita muliakan dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita. Ayah kita, ibu kita, ini yang paling utama. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sudah menjelaskan di dalam hadis itu, orang tua itu merupakan pintu paling tengah di dalam surga. Ya, kedua orang tua kita adalah pintu yang paling tengah di dalam surga. Barang siapa yang memelihara kedua orang tuanya, berarti dia berhak untuk masuk dalam pintu surga tersebut. Dia berhak memasuki surga artinya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya, berarti dia menyia-nyiakan pintu yang ada dalam surga tersebut, pintu yang paling tengah. Artinya dia tidak masuk surga. Ini busra, kabar gembira sekaligus ancaman. Bagi siapa? Bagi anak-anak yang masih memiliki orang tua. Sebagaimana Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain. Ya, ada nih riwayat dari sahabat, ketika Nabi itu naik ke atas mimbar, ya, beliau mengucapkan amin sebanyak berapa kali, Pak? 3 kali, ya, menyebutkan tentang ini binasa, amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Ternyata malaikat sedang berdoa menyuruh Nabi Muhammad untuk mengucapkan amin. Ya. Yang pertama, orang yang ketika disebut nama Nabi SAW di hadapan dirinya, namun dia tidak berselawat, katakan amin wahai Muhammad supaya hidupnya celaka. Itu. Artinya ketika nama Nabi itu disebut di hadapan kita, kewajiban kita apa, Pak? Berselawat. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang memasuki bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan sementara dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin wahai Muhammad supaya dia celaka. Fakultu amin. Nabi Muhammad mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, ada seorang anak yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup atau salah satu dari keduanya. Ternyata dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Dengan sebab tersebut dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, katakan amin wahai Muhammad semoga dia celaka. Fakultu amin. Aku mengatakan amin semoga dia celaka. Ini orang yang paling utama untuk kita hormati dalam kehidupan kita adalah orang tua kita. Taib. Yang keempat, adab yang keempat, al-insatu lil ulama, berdiam ketika ulama, alim atau orang syekh yang atau guru kita yang sedang menyampaikan ilmu. Kewajiban kita sebagai penuntut ilmu apa? Diam, mendengarkan. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, awwalul ilmi al-insat, ya, thumma al-istima'u, thumma al-ilmu, thumma an-nashru was-sabru 'alaiha. Ilmu yang paling utama itu adalah agar kita bisa mendapatkan ilmu, yang pertama adalah al-insat. Apa arti al-insat? Diam. Kalau kita ribut, ya, kalau orang yang hadir di majelis itu ribut, bagaimana mungkin dia akan fokus mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru atau syekh yang sedang menyampaikan? Makanya wajib untuk diam. Apalagi yang dibacakan adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan dengan baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, agar kalian semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti orang-orang yang sedang mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru, wajib mereka untuk diam. Yang kedua al-istima', al-insat, thumma al-istima', sebagaimana yang sudah kita sebut tadi. Kemudian yang ketiga al-ilmu, yaitu mengilmuinya. Kewajiban setelah ilmu apa Pak? Al-amalu bihi. Al-amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Kemudian yang kelima apa Pak? Setelah kita amalkan ilmu tersebut, an-nashru, kita menyampaikan, kita sebarkan, kita manfaatkan media sosial untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Ketika antum bisa berbicara, silakan antum menyampaikan dengan lisan. Ketika antum tidak bisa berbicara tapi hanya bisa melakukan sebuah gebrakan dengan perbuatan, silakan antum lakukan. Makanya oleh para ulama kita, dakwah itu ada 2. Ada namanya dakwah bil lisan, kemudian yang kedua ada namanya dakwah bil
bil hal, ya. Ad-da'watu bil lisan, kemudian ad-da'watu bil hal. Dakwah bil lisan, orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa menyampaikan ilmu, maka wajib mereka menyampaikan ilmu dengan lisan mereka. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak bisa menyampaikan ilmu dengan lisan, maka hendaknya mereka menyampaikan ilmu dengan perbuatan mereka. Misalnya dengan menyebarkan pesan kajian, mungkin diteruskan kepada teman-teman yang lain supaya bisa hadir sama-sama menuntut ilmu. Orang yang hadir dengan sebab antum menyebarkan SMS atau menelpon atau men-share-nya di WA, gara-gara antum orang hadir, antum dapatkan bagian pahalanya. Bagian pahalanya, Pak. Apalagi ketika dia mendengarkan sebuah ilmu, kemudian dia amalkan, kemudian dia dakwakan, antum juga dapat bagian pahalanya. Sampai antum mati, bahkan di dalam kuburan tanpa antum beramal, tetap antum dapatkan pahala. Oleh karena itu, di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi bighairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam, contoh yang baik, ya, contoh yang baik. Contoh yang baik artinya perintah atau amalan yang ada anjurannya di dalam Islam, ya. Amalan ini ada contohnya, ada perintah dari Al-Quran dan ada anjuran di dalam sunnah. Kemudian antum melakukan amalan tersebut dan orang-orang mengikuti apa yang antum lakukan, falahu ajruha, maka orang yang melakukan pertama ini dia dapat pahala, dan pahala orang yang mengikuti dia tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Ternyata asbabul wurud daripada hadis ini, Pak, suatu ketika Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya ini untuk mengumpulkan harta sebagai bekal untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada salah seorang sahabat yang memulai menaruh hartanya, ya, dalam rupa dinar atau dirham. Nah, sahabat-sahabat yang lain ketika melihat salah satu sahabat ini mengeluarkan infak di hadapan Nabi, akhirnya diikuti oleh sahabat yang lain. Kemudian keluarlah hadis ini. Ucapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia awwalul ilmi al-insat, diam. Yang kedua al-istima', mendengarkan. Yang ketiga al-ilmu, mengilmuinya. Yang keempat al-amalu, mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kelima an-nasru, wajib menyebarkannya. Kenapa demikian? Karena orang yang menyembunyikan ilmu secara sengaja, ya, dia diam, tidak mau menyampaikan ilmu, ada ancamannya di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Perhatikan surah Al-Baqarah juz yang kedua. Ana lupa nomor ayatnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ya. Ini Al-Quran itu, Pak, isinya apa? Petunjuk. Al-bayan, penjelas. Al-haqqu, kebenaran. Al-furqan, pembeda kebaikan dengan keburukan. Ya, udah azan ya? Baik, azan dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمد أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على بارك على محمد وعلى محمد كما باركت اللهم رب هذه دعوتك والصلاة القائمة محمد والصلاة طيب Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Kaitan dengan an-nasru, yaitu menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan al-bayyinati wal huda, ya. Apa al-bayyinat dan al-huda di sini? Al-bayyinat yaitu Taurat dan Injil, sementara al-huda yaitu Al-Qur'an. Ya. Mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah kami jelaskan kepada an-nas. An-nas yang dimaksud di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sementara kebenaran Al-Quran itu yang ada dalam Taurat, kebenaran yang ada dalam Injil, dan juga kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembunyikannya. Maka mereka ini ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang yang dilaknati oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk yang bisa melaknat. Ya, perhatikan. Ini ancaman ketika seseorang dia mengetahui sebuah perkara kemudian dia menyembunyikan perkara tersebut. Hanya saja kita menyampaikan harus lihat situasi dan kondisi. Karena tidak semua hal itu wajib kita sampaikan kepada manusia. Kenapa demikian? Kita lihat dulu keadaan. Ketika yang kita ajak bicara ini adalah orang awam misalnya, ada hal-hal yang harus kita sampaikan, ada hal yang belum boleh untuk kita sampaikan. Misalnya nih, kita sudah sepakati bahwa dalam hadis itu, bahkan dalam Al-Quran Allah menjelaskan keharaman musik, nyanyian dan musik. Apalagi di dalam sunnah. Ketika kita menghadiri acara misalnya, kebetulan kita sebagai pembawa acara atau orang yang menyampaikan khutbah nikah, makanya bukanlah sebuah kebaikan ketika antum langsung mencegah kemungkaran di situ. Karena ini akan berefek kepada orang akan lari dari diri kita nanti. Ya. Karena ada momen, ada waktu yang tepat untuk menyampaikan. Ya. Karena tidak semua tempat dan waktu itu harus kita sampaikan, tidak. Makanya kita harus paham daripada fiqhud dakwah. Fikih dalam berdakwah. Makanya ada bahasa hikmah dalam dakwah. Hikmah dalam dakwah. Misalnya ada orang yang selalu mencela misalnya, nah ini anti NKRI ini. Ya. Kalau kemana-mana selalu aja pakai jubah, misal seperti itu. Nah, untuk meminimalisir daripada fitnah tersebut, ya usahakan untuk memakai juga pakaian yang lain. Ini diantara fikih di dalam dakwah. Ya. Misalnya topi, ya. Tidak melulu kita ini mungkin pakai hanya topi putih saja atau peci putih. Boleh antum selingi mungkin dengan peci apa kira-kira? Peci nasional, ya. Songkok nasional. Ya, enggak masalah. Nah, ini kaitan dengan kaidah di dalam menyampaikan ilmu. Taib. Intinya, ketika kita memiliki kesempatan dan waktu yang tepat untuk menyampaikan ilmu, jangan kita diam. Ya. Apalagi ketika antum misalnya sebagai seorang pemimpin, seorang yang ditokohkan oleh masyarakat,
atau orang yang memiliki nama di sebuah daerah, antum harus sampaikan. Ya. Kalau seorang tokoh dia diam dari kemungkaran orang-orang yang ada di bawahnya, kapan dia akan mencegah kemungkaran? Kapan dia akan menyuruh orang lain kepada yang ma'ruf? Maka dengan demikian, ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan wajibnya bagi kita untuk menyampaikan ilmu. Itu yang keberapa, Pak? Kelima. Ya? Keempat apa kelima? Oh, keempat. Baik, ahsantum. Yang kelima, ya. Idza sami'a syai'an lam ya'rifuhu raji'un aw raja'al 'alima hatta ya'rifahu. Apabila dia mendengarkan sesuatu yang belum dia ketahui, maka hendaklah dia merujuk perkara tersebut kepada orang yang alim, ya, kepada orang yang alim sampai dia benar-benar memahami hal tersebut. Ya. Jadi kita ini, Pak, ketika kita menemukan sebuah masalah yang mungkin cukup pelik misalnya, kita harus sampaikan kepada orang yang lebih berilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu jelas dia akan menyampaikan berdasarkan ilmu. Tapi kalau kita bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, mungkin dia akan sembarangan berbicara. Sebagaimana kasus ini, Pak. Contoh kasus yang terjadi di tengah masyarakat kita. Dan ini sudah lumrah dan diyakini ini sebuah kebenaran oleh masyarakat. Bahwasanya sepupu satu, Pak. Antum tahu kan sepupu satu itu? Sepupu satu itu mahram atau bukan, Pak? Hah? Bukan. Halal enggak untuk dinikahi? Halal. Sekarang yang menyebar di tengah masyarakat ini, itu aman cawamu, itu haram untuk kamu nikahi. Itu kata mereka. Seharusnya orang-orang ini kembalikan kepada orang yang paham Al-Quran dan Sunnah. Makanya dikatakan oleh para alim kita, kalaulah sekiranya orang-orang bodoh itu tidak banyak bicara, maka akan sedikit perbedaan pendapat, gitu, Pak. Kalau sekiranya orang bodoh itu mau lebih banyak diam daripada ngomong, maka perbedaan pendapat itu akan berkurang. Masalahnya yang ngomong ilmu ini orang yang tidak punya ilmu, akhirnya khilaf di mana-mana, gitu. Ya. Berbeda pendapat. Oh, menurut saya begini, kan menurut kamu gimana? Oh, menurut saya begitu. Ini yang menurut saya ini orang-orang jahil, gitu. Coba seandainya perkara ini disampaikan atau dirujuk, dikembalikan kepada orang yang alim, maka akan selesai ceritanya, gitu. Makanya ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, hal-hal yang seperti ini memang terlihat sepele tapi sangat berbahaya. Ini akan menjadi sebuah tradisi yang terus dilestarikan oleh manusia nanti. Contoh lagi begini, Pak, contoh kasus. Ada sebuah keyakinan yang baru juga saya dengarkan, gitu. Pemahaman, bukan keyakinan, pemahaman. Kalau misalnya ada seorang laki-laki itu, dia berzina dengan seorang wanita. Kemudian dia hamil wanita ini dan melahirkan anak perempuan. Ini. Sementara laki-laki ini kan tidak mau menikahi daripada wanita yang sudah dia hamili, tapi melahirkan anak perempuan. Ada sebuah pemahaman bahwasanya bayi perempuan ini kalau dia besar itu bukan mahram laki-laki yang apa istilahnya? Bapaknya tadi itu bukan mahramnya, katanya. Berarti bapaknya tadi halal dong menikahi anak kandungnya sendiri, kan begitu, Pak? Ada keyakinan seperti itu, pemahaman seperti itu. Ini enggak benar seperti ini. Ya namanya itu adalah anaknya dan udah pasti itu adalah anak yang dia hasilkan dari hasil zina, maka bukan dikatakan sebagai orang yang, maka apa istilahnya? Tidak boleh dikatakan oh halal bagi dia untuk menikahi anaknya sendiri, waliyadzubillah. Ini pendapat dari mana ini? Padahal itu anaknya sendiri, ya jelas mahramnya. Kan tersebar, oh itu bukan mahramnya. Dari mana pendapat itu? Yang enggak benar itu adalah, yang benar itu adalah bapaknya tadi tidak boleh disandarkan, anak ini tidak boleh disandarkan kepada bapaknya. Kemudian warisan juga anak ini tidak mendapatkan dari bapaknya tadi. Karena anak ini lahir disandarkan nasabnya kepada siapa? Kepada ibunya. Kenapa demikian?
Karena pemilik kasur adalah dia yang paling berhak untuk mengasuh anak yang dia lahirkan. Artinya pemilik kasur di sini siapa? Perempuan tadi. Maka tidak boleh anak ini disandarkan kepada bapaknya tadi, dan juga dia tidak boleh mendapatkan harta waris. Ini sebagai apa? Hukuman atas perbuatan zina. Ini sungguh keji, Pak. Sungguh buruk daripada hasil perbuatan zina itu. Makanya dia juga tidak berhak menjadi wali nikah. Enggak boleh dia menjadi wali nikah. Yang boleh menjadi wali nikah siapa? Wali hakim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Poin yang kelima ini kaitan dengan kewajiban kita merujuk kepada orang yang alim terhadap sesuatu yang tidak kita fahami. Dari Abi Mulaikah, anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Bahwasanya Aisyah itu kalau tidak ada sesuatu pun yang dia tidak ketahui kecuali dia mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia tahu hukumnya. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Artinya tidak ada satupun perkara yang dirasa ganjil oleh Aisyah melainkan langsung ditanya kepada siapa? Suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ini, Pak, contoh kasus, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man husiba udziba." Siapa yang dihisab oleh Allah, maka dia pasti akan diazab. Mungkin hadis ini pernah antum dengar ya. Orang yang dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti pasti dia diazab. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Faqultu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman bahwasanya dia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, "Innama dzalikal ardu." Aisyah berkata, Nabi SAW menjelaskan maksud daripada isi ayat ini. Bukankah di hari kiamat semua orang akan dihisab, wahai Rasulullah? Itulah maksudnya. Hanya saja orang-orang ini mendapatkan hisab yang mudah. Lalu apa maksudnya hisab yang mudah? Maka Nabi menjelaskan kepada Aisyah bahwasanya hisab yang mudah itu hanyalah diperlihatkan amal seseorang di hadapan dirinya. Siapa yang memperlihatkan amal? Allah. Amal siapa yang diperlihatkan? Hambanya. Kemudian setelah Allah memperlihatkan amal hamba tersebut, Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Itu al-ardu namanya. Ya. Bukan dihisab dia ini. Cuman diperlihatkan, ini loh hasil amal perbuatanmu di dunia. Dosa-dosa yang kamu lakukan, kemudian Allah maafkan. Walakin man nukisal hisaba yahlik. Akan tetapi orang yang benar-benar detail dalam dihisab, maka dia pasti akan diazab oleh Allah Ta'ala. Itu. Nanti di hari kiamat itu ada istilahnya apa, Pak? Syafaat, ya, pertolongan. Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Di antaranya adalah orang yang mati dalam keadaan dia ini jarang beribadah, tapi dia beriman bahwasanya Allah adalah ilah yang hak untuk diibadahi. Artinya dia benar-benar mempercayai di dalam hatinya bahwasanya Allah adalah Rabb-nya. Hanya saja dia ini jarang beribadah. Nah, orang-orang seperti ini ada harapan mereka ini dikeluarkan oleh Allah dari api neraka, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus dari dalam hatinya. Ada harapan mereka ini akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang mendapatkan hisaban yasira, hisab yang ringan adalah ahlu tauhid. Yang mungkin mereka ini orang yang jarang bermaksiat dan selalu sering dekat kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Sehingga ketika Allah mendapati dosa-dosa yang sifatnya mungkin bisa dimaafkan oleh Allah, maka Allah maafkan. Oleh karena itu, di dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik orang yang mati bawa dosa syirik dan tidak pernah bertaubat. Ya. Mati bawa dosa syirik, nggak pernah tobat.
Sebaliknya ada hamba yang Allah itu ampuni kesalahannya. Bagi siapa? Bagi mereka yang mati dalam keadaan beriman, tidak pernah berbuat syirik, namun mereka ini pernah berbuat dosa. Nah, mereka ini ada harapan di sisi Allah diampuni dosa-dosanya. Nah, inilah mungkin bagian daripada tafsir ayat tadi, Pak. Ya. Mereka adalah orang yang diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Maka dengan demikian, Pak, poin yang kelima ini kita fokuskan bahwasanya ketika kita mendapati sebuah masalah yang kira-kira pelik, sulit untuk kita pecahkan, tanya kepada ahli ilmu. Ya. Bukan saja dalam urusan agama, Pak. Kalau antum belanja di pasar, apakah antum akan datang kepada anak untuk membeli sebuah sarung yang ada di pasar? Kan nggak mungkin. Antum harus tanya pedagangnya, kan gitu, Pak. Berapa harganya ini? Ya itu. Tanya ahlinya. Ahlinya yang dimaksud orang yang paling tahu tentang perdagangan tersebut. Ya. Karena setiap perkara pasti ada ahlinya. Ya, ada ahlinya. Dalam urusan agama kembalikan kepada para ulama. Dalam urusan dunia ya kembalikan kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang keenam. Hudurul qalbi wa husnul istima'. Ketika mendengarkan ilmu, hadirkan hati dan pasang pendengaran dengan baik. Ya. Hudurul qalbi. Ya. Hadirnya hati. Ada banyak orang, dia duduk dalam majelis ilmu, tapi pikirannya melayang-layang. Yang baru pulang dari sawah, mungkin dia baru airi sawahnya, di dalam majelis dia berpikir, udah penuh nggak sawah saya sama air itu, gitu. Yang baru pulang dari tokonya, mungkin dia lupa matikan gas di tokonya, semua dipikirkan. Oleh karena itu ada perkataan para ulama, di antara mereka mengatakan wujuduhu ka'adamihi, ya. Adanya itu seperti nggak ada gitu. Dia hadir di dalam majelis ilmu, tapi ruhnya gentayangan kemana-mana gitu. Ya. Dia hadir dalam majelis ilmu, tapi pikirannya ke tokonya. Dia hadir dalam majelis ilmu, tapi pikirannya ke sawah ladangnya. Jangan sampai kita seperti itu, Pak. Ada tapi hakikatnya nggak ada. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir mungkin ini, Pak, ya. Baik. Al-khuruju fi talabil ilmi, yaitu keluar untuk menuntut ilmu. Wa tahmilul masyaqqah fi talabihi, dan juga menanggung daripada kesulitan-kesulitan ketika keluar menuntut ilmu. Wal istiktsaru minhu, berusaha untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Waluzumut tawadhu fi kulli halin, dan berusaha untuk menjaga sikap tawadhu. Perhatikan, Pak. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, di antaranya kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu keluar untuk mencari ilmu. Pernah suatu ketika Nabi Musa ini bertanya di hadapan kaumnya. Ini hadisnya riwayat Muslim, Pak. Dia bertanya kepada kaumnya, siapakah datang kaumnya bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah engkau mengetahui selain dirimu ada orang yang lebih alim dari dirimu? Maka Nabi Musa mengatakan apa? Enggak ada orang yang lebih alim dari saya, gitu kata Nabi Musa. Akhirnya Allah menurunkan wahyu bahwasanya ada seorang hamba Allah yang langsung Allah berikan ilmu dari sisinya, sehingga ada ilmu, istilahnya ilmu apa, Pak? Ilmu laduni. Kayak orang-orang tarekat, sufi, gitu. Bisa sholat di atas daun pisang, gitu kan? Bisa sholat di atas dahan pohon, gitu. Bisa sholat langsung di Masjidil Haram dalam satu waktu, wujudnya di sini tapi rohnya di sana. Ini waliyadzubillah. Ada lagi orang ini dikatakan ini wali Allah. Ini memang zatnya khamar, tapi ketika diminum langsung jadi air. Ini subhanallah. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Ini Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Apa kata Allah dalam surah Al-Kahfi itu? Wa atainahu min ladunna ilma, apa bunyi ayatnya? Dan kami berikan kepada Khidir itu ilmu dari sisi kami. Artinya ilmu tersebut belum pernah Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, ilmu yang diberikan apa? Ada 3, Pak. Ya, ini disebutkan oleh ayat itu. 1, perahu yang bagus dilobangi, dihancurin gitu.
Ya kalau secara akal kita ya cari mati namanya itu, Pak. Ya. Dan ternyata ilmu ini tidak Allah berikan kepada Nabi Musa, tapi Allah berikan kepada Nabi Khidir. Yang kedua, dibunuhnya anak kecil. Nah, ini bagi kita ini jarimah kabirah, dosa besar. Bagi Nabi Musa ini sebuah dosa, tapi bagi Nabi Khidir tidak. Yang ketiga apa, Pak? Iya, tembok yang didirikan kembali. Ternyata di bawahnya ada harta daripada simpanan orang tuanya untuk anaknya setelah dia meninggal. Nah, itu Nabi Musa tidak sabar. Nah, ini di antara adab yang perlu kita pahami, Pak. Di dalam mencari ilmu butuh kesabaran, jangan banyak tanya. Guru itu paling rese loh. Ana jujur ini, Pak. Ya, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, mereka itu paling rese kalau ada jamaah itu yang paling banyak tanya. Ana sampaikan ke antum. Artinya supaya apa gitu? Supaya antum juga berpikir ustadz itu capek gitu. Butuh istirahat dan yang lain sebagainya. Ya sampai-sampai pertanyaan itu yang enggak masuk akal gitu. Ustadz, bisa dimakan enggak pinguinnya? Makan aja sendiri. Itu. Emang sudah habis ayam potong di pasar gitu. Iya. Subhanallah. Iya. Jangan gegabah di dalam menuntut ilmu, Pak. Sabar. Cari ilmu itu dulu zaman. Panjang zamannya, waktunya lama, butuh kesabaran, kesungguhan. Suhbatu ustadzin, harus ada guru, rela dipukul, rela dijewer, antum terlambat, rela duduk di luar kelas. Itu konsekuensi dalam menuntut ilmu. Jangan baperan antum. Baru diusir sekali sama gurunya, nggak disuruh masuk kelas, selamanya nggak pernah nuntut ilmu. Ini bahaya. Ya, ini diantara adab-adabnya. Ini udah bunyi jamnya ini. Baik. Insyaallah kalau ada waktu masih banyak pembahasan ini. Sepertinya pembahasan ini penting bagi kita untuk kita pelajari, Pak, kaitan dengan adab di dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang Anda sampaikan ini berisi kebenaran dan kita memohon kepada Allah taufik untuk bisa mengamalkannya. Baik, ada pertanyaan ya? Nah, bagaimana kita menyikapi seseorang yang tidak mau menerima dakwah salaf, orang yang tidak mau menerima kebenaran? Ya doakan agar Allah memberikan kepadanya hidayah, kemudian terus antum sampaikan kebenaran. Kewajiban kita adalah menyampaikan urusan Allah, urusan hidayah itu Allah yang atur, ya. Sampaikan saja. Dan tidak boleh kita itu memaksa, ya. Jangan dipaksa. Tugas kita hanya menyampaikan, terus diingatkan, terus disampaikan. Kalau dia terima, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Kalau dia tidak terima, berarti itu urusan Allah kaitan dengan urusan hidayah. Baik, kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.